pada Bapak Guru. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat. Ya, syukur alhamdulillah masih diberi Tuhan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sekolah kita ini dengan langkah-langkah yang tulus dan ikhlas untuk menuntut ilmu di sekolah yang kita cintai ini. Jadi dalam kesempatan ini kita semua mudah-mudahan diberikan Tuhan kesehatan dan keselamatan untuk kita ya. Jadi untuk menghadapi pelajaran kita pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Jadi untuk berdoa mohon dibimbing oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Oke. Jadi untuk ketua kelas atau seluruhnya, sebelum juga kita memulai pembelajaran pada kesempatan ini, alangkah baiknya Bapak absen dulu ya tentang kehadiran untuk anak-anakku sekalian ya. Iya. Abimanyu, Pak. Ahmad Taufik, Pak. Anissa, Hadir Pak. Apriyanti, Hadir Pak. Cahaya, Hadir Pak. Fadila, Hadir Pak. Ika Putri, Hadir Pak. Isadora, Hadir Pak. Isma, Hadir Pak. Emuna, Hadir Pak. Ningsi, Hadir Pak. Nova, Hadir Pak. Nur Hasana, Hadir Pak. Nur Khaliza, Hadir Pak. Nur Saida, Hadir Pak. Rajaya, Ayo Pak. Oke. Rizka, Hadir Pak. Rosti Mayarni, Hadir Pak. Sahara, Hadir Pak. Salmia, Hadir Pak. Jahra Amelia. Hadir Pak. Oke, berarti kita hadir lengkap. Oke. Jadi dalam kesempatan ini kalau kita hadir lengkap, Bapak sangat senang sekali. Berarti anak-anak sekalian ini berarti semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Jadi Bapak cerita dulu sebentar tentang kesuksesan seseorang. Jadi kalau kita menjadi sukses, kita harus belajar. Kita belajar mulai dari SD, SMP sampai SMA. Jadi pasti kita memiliki impian masing-masing. Bagaimana impian itu tercapai? Harus harus belajar. Jadi belajar itu berarti kita sudah dididik mulai sekolah dasar sampai tingkat SMA. Jadi sebelum pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang keanekaragaman hayati. Sebelum kita masuk ke situ, Bapak ulas dulu sedikit materi yang lalu. Materi yang lalu yaitu tingkat objek kajian biologi tingkat kehidupan makhluk hidup.
mulai dari tingkatan urutan terrendah sampai tertinggi. Masih ingat? Masih ingat? Oke, ada yang bisa? Coba sebutkan dulu objek kajian biologi yang 10 itu. Saya, Pak. Oke. Molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Oke. Yang pertama adalah molekul, sel, jaringan, Organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Bioma. Oke. Di antara yang 10 itu ada istilah jaringan, komunitas, populasi. Jaringan itu apa? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Oke. Saudara. Jaringan adalah kelompok sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Oke. Kumpulan berbagai sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Komunitas atau populasi. Tahu? Saya, Pak. Oke. Populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki ciri-ciri yang sama, yang hidup di tempat yang sama, dan memiliki kemampuan bereproduksi dengan sesamanya. Oke. Jadi terima kasih Bapak anak kami. Berarti pembelajaran kita pertemuan sebelum yang ini masih ingat. Berarti dia dengan belajar. Jadi sebelum kita pembelajaran hari ini, Bapak buka dulu, tontonkan dulu sama kalian sebuah video pembelajaran tentang keanekaragaman hayati, ya, tentang keanekaragaman hayati. Tolong dulu disimak ya, Nak ya. Iya, Pak. Bapak buka dulu. Bentar ya, ada masalah. Oke. Perhatikan video Dayana ya. Perhatikan dan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Udara di mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab keanekaragaman hayati. Disimak ya. Pada bab keanekaragaman hayati ini, kita akan belajar apa saja? Yang pertama, kita akan belajar pengertian keanekaragaman hayati. Kemudian kita akan belajar tingkat keanekaragaman hayati. Kemudian kita akan belajar persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian persebaran flora dan fauna di dunia. Setelah itu kita akan belajar manfaat dari keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang upaya
upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, untuk pertemuan hari ini yang akan kita fokus pelajari adalah bagian yang ini saja. Apakah kamu siap untuk belajar? Ibu rasa kamu sudah siap ya untuk belajar. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut juga dengan biodiversitas. Nah, keanekaragaman sendiri itu artinya adalah beraneka ragam, bermacam-macam. Hayati itu artinya adalah segala sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu artinya keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Jadi benar-benar keseluruhan variasi. Karena makhluk hidup itu kan beraneka ragam, macam-macam gitu ya. Dan ini disebut sebagai variasi. Bisa terjadi karena berbagai macam hal. Dan terjadinya itu bisa karena adaptasi maupun karena evolusi. Adaptasi itu adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Sedangkan evolusi itu artinya adalah perubahan yang terjadi secara lambat, sehingga memunculkan adanya spesies-spesies yang baru. Sampai sini paham ya tentang pengertian keanekaragaman hayati. Biodiversitas dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Oke, itulah video tentang pembelajaran kita tentang keanekaragaman hayati. Oke, jadi ini ada tugas untuk kalian mengamati video untuk per kelompoknya. Amati video itu, diskusikan dengan kawan-kawanmu. Jadi ambil handphone masing-masing. Ambil handphone masing-masing. Ambil ya. Jadi di LKPD yang Bapak bagikan itu di situ ada link video, ya, link video. Jadi di dalam handphone nanti di YouTubemu silakan masukkan link ini dan tonton videonya, Apa nanti yang dapat kau simpulkan, yang kau simak dalam video yang kau tonton itu, silakan didiskusikan sama kawannya, dan hasil video nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya, paham? Paham. Bapak tunggu 40 menit. Ya, 40 menit. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan.
Iya. Like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada
Gimana, ada masalah nak?
Sudah siap? Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, jadi kelompok yang akan menyajikan atau yang mempresentasikan hasil video kalian, nanti yang pertama maju adalah kelompok 1, ya, kelompok 1, dan yang lain mohon nanti menanggapi atau menyimak dari hasil video dari kelompok 1, ya. Oke, kepada kelompok 1 silakan.
Ya, untuk kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil video kami link nomor 2. Saya bernama Priyanti sebagai moderator dan di samping saya bernama Perkenalkan, nama saya Insinyur Lia, saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Cahaya sebagai pengarang. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Supriya. Kepada penyaji kami persilakan. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, keanekaragaman tingkat ekosistem. Pertama yang akan dibahas adalah keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam satu populasi. Contoh keanekaragaman tingkat gen yaitu mawar, nama ilmiahnya adalah Rosa specie. Kemudian mangga, nama ilmiahnya adalah Mangifera indica, dan selanjutnya ada ayam, nama ilmiahnya adalah Gallus gallus. Maka ini semua digolongkan ke dalam keanekaragaman tingkat gen karena adanya varian. 2. Selanjutnya keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies adalah keberadaan komunitas atau kelompok dalam berbagai spesies. Artinya varian di dalam satu kelompok yang paling rendah adalah kelompok genus. Contohnya jeruk nipis, lemon, dan sebagainya ini termasuk ke dalam satu genus, yaitu genus citrus. Selanjutnya ada kelapa, lontar, aren, dan pinang. Ini termasuk ke dalam satu famili, yaitu famili Palmae. Dan contoh selanjutnya ada kucing, harimau, macan, dan cita. Ini termasuk ke dalam satu famili, yaitu famili Flexidae. Selanjutnya keanekaragaman yang terakhir yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer atau daratan, dan berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik dan biotik lainnya. Contohnya ada ekosistem hutan, semak, perkebunan, terumbu karang, laut, dan danau. Lalu ada lagi yang lebih kompleks, yaitu kumpulan ekosistem yang dinamakan ekosistem bioma yang mempunyai iklim tertentu seperti bioma taiga, padang rumput, dan lainnya. Jika ada demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada kawan-kawan yang ingin menanggapi, kami persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu coba paparkan keanekaragaman tingkat gen. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu coba paparkan contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi contoh dari keanekaragaman tingkat gen yaitu seperti mawar, nama ilmiahnya adalah Rosa specie. Kemudian mangga, nama ilmiahnya adalah Mangifera indica. Selanjutnya ada ayam, nama ilmiahnya Gallus gallus. Maka ini digolongkan ke dalam keanekaragaman tingkat gen karena adanya varian. Bagaimana saudara? Jika ada saudara kami lagi yang ingin menanggapi, kami persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Seperti yang saudara jelaskan, dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, jeruk nipis, jeruk lemon termasuk ke dalam genus Citrus. Jadi, coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan genus Citrus. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
Dalam keanekaragaman tingkat jenis spesies, jeruk nipis, lemon, dan sebagainya termasuk dalam genus Citrus. Coba jelaskan pengertian genus Citrus. Genus Citrus adalah genus pohon berbunga dan semak dalam keluarga Ruae. Tumbuhan dalam genus menghasilkan buah jeruk termasuk tanaman penting. Genus Citrus berasal dari Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Malaysia, dan Australia. Gimana dengan saudara kami? Jika saudara kami ingin menanggapi lagi, kami silakan. Coba jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat ekosistem beserta dari contoh. Menjawab pertanyaan saudara kami dari kelompok 1, yaitu coba jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat ekosistem beserta contohnya. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas, biotik, dan proses ekologi di biosfer atau daratan dan berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik dan biotik lainnya. Contohnya ada ekosistem hutan, semak perkebunan, terumbu karang, laut, dan danau. Ya, sampai di situ presentasi dari kelompok 1. Silakan ditutup. Kami akhiri. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada yang salah, kami boleh minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 2 ya ingin mempresentasikan hasil diskusinya tentang video. Fitoplankton, zooplankton. 2. Nekton, organisme yang aktif bergerak, contohnya ikan. 3. Neuston, organisme yang mengapung di permukaan air, contohnya serangga air, eceng gondok, dan teratai. 4. Bentos, organisme yang hidup di dasar perairan, contohnya udang, kepiting, dan cacing. 5. Periviton, organisme yang melekat pada organisme yang lain, contohnya ganggang dan siput. Pembagian zona perairan tawar. 1. Zona litoral merupakan daerah yang dangkal dan tembus sinar matahari. 2. Zona limnetik, yaitu daerah terbuka yang jauh dari tepian masih terkena cahaya sinar matahari. 3. Zona prepundar merupakan daerah dalam dan tidak tembus cahaya matahari atau tidak ada produsen atau fitoplan maupun alga. Pembagian zona perairan laut yaitu 1. Zona meritik adalah zona daerah laut dangkal kurang dari 200 meter tembus cahaya matahari. 2. Zona badial adalah kedalaman 200 sampai 2000 meter ke dalam remang-remang, tidak ada produsen. 3. Zona abisal adalah daerah palung laut keadaan gelap lebih dari 200 meter dihuni oleh predator. 4. Zona litoral adalah daerah pasang surut terkena cahaya matahari. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kawan kami yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pertanyaan saya dari kelompok 1. Coba saudara sebutkan organisme yang mampu mengapung di permukaan air. Untuk menjawab pertanyaan teman kami, contoh organisme yang mengapung di permukaan air atau neuston adalah serangga air, eceng gondok, dan teratai. Jika ada kawan kami yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Harahap. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 tentang seperti yang sudah saudara jelaskan bahwa zona Abisai dihuni oleh predator. Predator apa sajakah yang terdapat di zona tersebut? Untuk menjawab pertanyaan saudara kami, predator yang hidup di zona Abisai adalah ikan predator, bintang laut, dan ikan batu. Jika masih ada lagi kawan kami yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya. Kenalkan, nama saya Miss Aulia, saya dari kelompok 1 ingin mempertanyakan bagaimana cara kita menanggulangi rusaknya ekosistem perairan. Untuk menjawab pertanyaan saudara kami, cara kita menanggulangi rusaknya ekosistem perairan yaitu melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, menanam pohon di lahan yang tersedia, dan rutin melakukan upaya pembersihan air. Jika tidak ada lagi kawan kami yang ingin bertanya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasilnya. Sekarang masuk kepada kelompok 3. Kepada kelompok 3 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan LKPD kami dengan video ini nomor 3. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Sahara Insana Sibuan sebagai moderator. Saya Nafali Desregar sebagai pengaji. Saya sebagai Padian Regar sebagai penanggap. Saya Rizky Dayani sebagai penanggap. Saya Rustimayani sebagai penanggap. Kepada penyaji kami persilakan. Ekosistem darat tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Ini karena manusia hidup di daratan. Sebagai dasar kebutuhan hidup manusia juga bisa ditemukan di ekosistem darat. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan meminat habitatnya. Tumbuhan, binatang yang menjadi bagian mata rantai siklus matahari serta aliran energi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh hidup dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan soliditas dan produktivitas lingkungan hidup. Di sisi lain, ekosistem juga didefinisikan sebagai lingkungan yang mencakup unsur-unsur biotik, faktor-faktor fisik, dan kimia yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini menetapkan kesatuan ekologi yang disebut dengan ekosistem. Apa itu ekosistem darat? Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Susunan komponen ekosistem dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni iklim, keadaan tanah, kelembapan, curah hujan, dan sinar matahari. Adapun jenis-jenis ekosistem darat: 1. Hutan tropis. Ciri-ciri hutan tropis adalah curah hujan yang sangat tinggi, kira-kira 200 sampai 450 cm per tahun. Suhunya sampai 21 sampai 30 derajat Celcius. Pohon yang sangat tinggi dan berkanopi tumbuhan liana dan tumbuhan epifit. 2. Bioma sabana. Ciri-ciri bioma sabana adalah padang rumput yang dikelilingi pohon. Curah hujannya 90 sampai 150 cm per tahun. Contohnya rumput, kali-kali, acak-aci serangga, kuda, gajah, ijan, zebra, macan tutul, dan singa. Dan terdapat juga di NTB dan di NTT. 3. Padang rumput. Ciri-ciri padang rumput merupakan curah hujan yang kira-kira 25 sampai 50 cm per tahun. Hujannya tidak teratur, sehingga serangga reptil, burung bisa
kanguru, zebra, singa, dan lain-lain. 4. Bioma gurun. Ciri-ciri bioma gurun merupakan curah hujan yang sangat rendah, kurang dari 50 cm per tahun. Tanah gundul tidak bisa menyimpan air. Tinggi kelembapan udara rendah, suhu tinggi 60 derajat Celcius. Dan contohnya kaktus, kadal, ular, burung, dan tikus. 5. Bioma taiga. Ciri-ciri bioma taiga merupakan antara tropis dan rumput jati. Contohnya serangga, serigala, beruang hitam, dan burung-burungan. 6. Flora. Ciri-ciri bioma tuntu adalah bioma paling tinggi untuk vegetasi. Contohnya tumbuhan, lumut, dan hewan purba. Adapun kesimpulannya adalah lingkungan darat adalah jenis lingkungan yang banyak dihuni oleh beberapa ekosistem. Pada biota darat terdapat beberapa jenis dan bentuk tumbuhannya, seperti pohon, liana, epilit, herbal, dan tumbuhan tailor. Karena tegangan yang ada di produsen, yakni vegetasi, adalah ciri lingkungan darat yang demikian nyata dan nyata. Komposisi vegetasi saja telah mendapatkan perhatian sangat besar. Kajian kuantitatif dari struktur vegetasi tersebut. Tujuan pokoknya adalah memberikan vegetasi menerangkan atau membuka polanya, lalu mengklasifikasinya dalam cara yang terakhir. Sekian pemahaman dari saya serahkan kepada Sekian hasil diskusi kami. Jika ada saudara kami yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Di materi ekosistem darat, saudara telah menjelaskan dengan rinci, dan saya menimbulkan pertanyaan tentang manfaat ekosistem darat. Coba saudara jelaskan. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu ekosistem darat yang merupakan suatu tempat yang bermanfaat sebagai rumah dari berbagai jenis tumbuhan maupun hewan atau flora atau fauna yang berada di wilayah bioma tersebut. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Coba saudara jelaskan bagaimana cara penanggulan ekosistem. Untuk menjawab pertanyaan kelompok 1, yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan, menanam kembali hutan yang mundur, tidak membuang limbah pabrik ke laut, selalu menghargai dan mencintai alam. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, silakan ditutup kepada kelompok 3. Cukup sekian hasil KPD kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan dulu lah. Nah, baru setelah kalian memahami video tentang keanekaragaman hayati tadi, jadi kita dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada kesempatan ini tentang keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah suatu variasi atau perbedaan yang terdapat di lingkungan makhluk hidup, baik dia volume dan ukuran dan warna kulit. Jadi contoh dari jadi tingkat keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Tingkat keanekaragaman gen. 2, Keanekaragaman tingkat jenis. 3, Tingkat keanekaragaman ekosistem. Oke. Jadi itulah tingkat keanekaragaman hayati. Jadi bagaimanakah kita sebagai manusia sekarang manfaat keanekaragaman hayati itu
tadi seperti di video sudah dijelaskan, ya, bagaimana kita melestarikan atau memanfaatkan keanekaragaman hayati itu. Jadi kita menghindari perburuan liar, penebangan hutan, pembuangan sampah, ya, kita harus menghindari itu, ya. Jadi dampaknya apa kalau kita terjadi kepunahan keanekaragaman hayati? Bagaimana? Ada yang bisa? Oke. Dampaknya terjadi kerentanan manusia terhadap pangan, perubahan iklim, hama, dan penyakit serta kelayakan air. Ya, berarti itulah dampaknya, terutama ke pangan. Kita sebagai manusia ke pangan, bahan dari, contohnya tanaman yang kita tumbang, bahan dari pembuatan rumah kita, ya. Jadi itulah dari kesimpulan dari materi keanekaragaman hayati pada kesempatan ini. Jadi sebelum kita menutupi pembelajaran, Bapak bagi lagi soal, ya. Ini adalah post test dari materi kita. Jadi Bapak tunggu 5 menit untuk menjawab soal itu, ya. Bapak tunggu 5 menit. Itu tentang materi kita tadi tentang keanekaragaman hayati. Silakan dikerjakan.
Oke, sudah selesai? Sudah, Pak. Bapak ambil kembali ya. Iya, Pak. Oke. Oke, jadi tadi Bapak memperhatikan namanya nilai tentang hasil presentasi kalian, ya. Di sini semuanya mendapat skor, tapi ada yang 1, 2, dan 3, ya. Jadi di sini kita Bapak membuat penilaian. Jadi persentase yang paling baik hasilnya dan kekompakan siswa, ya, tentang tukar pikiran, mulai dari pengamatan video, kerjasama yang baik, ya, sampai hasil persentase dan menanggapi pertanyaan dari kawan-kawannya, ya, diberikan kepada kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2 atas kerjasamanya, ya. Ya. Jadi kita minggu depan pertemuan selanjutnya kita di materi selanjutnya klasifikasi makhluk hidup, ya, klasifikasi makhluk hidup. Jadi untuk minggu depan bawa kembali handphonenya, ya. Iya. Bawa kembali. Bapak tanya dulu. Jadi setelah kalian mempelajari tentang keanekaragaman hayat ini, ya, untuk anak-anak sekalian, apa yang kalian ketahui tentang kehidupan sehari-hari kalian? Saya, Pak. Ya. Setelah saya pelajari, saya mengetahui manfaat makhluk hidup ataupun organisme yang berada di sekitar saya. Ya. Yang lain? Ada lagi? Jadi apa yang kalian ketahui setelah pembelajaran keanekaragaman hayati yang lain? Ya. Pak. Ya. Saya mengetahui tingkat-tingkat keanekaragaman hayati melalui dari tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Ya. Jadi satu lagi, ini Bapak tanya, bagaimana cara kita? Ya, bagaimana cara kita untuk melestarikan keanekaragaman hayati? Saya, Pak. Ya. Bercocok tanam dengan bijak, menjaga flora dan fauna langka, menjaga kelestarian hutan, menggunakan produk dalam negeri. Oke. Ya. Jadi itulah pembelajaran kita pada kesempatan ini, ya. Jadi harapan Bapak nanti, ya, setelah pembelajaran ini kalian bisa mengapresiasikan atau memanfaatkan atau melindungi organisme yang termasuk keanekaragaman hayati seperti yang kita pelajari pada kesempatan ini, ya. Ya. Mulai dari berarti nanti jika kau berjumpa dengan kucing contohnya, berarti kau sudah mengetahui apakah dia nanti ini kucing yang A dan B, sudah mengetahui apakah ini tingkat gen atau dia tingkat spesies atau jenis, apakah nanti di sini
sudah termasuk tingkat ekosistem. Ya, harapan Bapak mohon nanti diterapkan dalam kehidupan kita ya. Ya. Jadi untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini, mari kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.